Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Selanjutnya, ibu akan mengabsen. Alfi Syahrini Norfala, Amir Mahmud, Lutfi, Sylvia Anissa. Alhamdulillah, anak-anak ibu hadir semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah ya? Anak-anak ibu, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran fikih, materi kurban dan akikah. Sekarang coba kalian lihat gambar berikut. Gambar apa yo? Ya, ada orang yang sedang menyembelih. Benar. Kapan ya penyembelihan biasanya dilakukan? Anak-anak ibu ada yang tahu tidak? Pada saat hari raya Idul Adha, betul sekali. Nah, anak-anak, penyembelihan tidak hanya dilakukan pada saat hari raya Idul Adha, tetapi pada saat kelahiran seorang anak. Nah, itulah yang dinamakan dengan akikah. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang akikah dan kurban. Sekarang, kalian baca buku fikih kalian dan pelajari materi tentang kurban dan akikah. Setelahnya, kita akan berdiskusi ya. Sudah selesai ya anak-anak ibu membacanya. Anak-anak ibu ada yang tahu pengertian kurban menurut bahasa? Ya, kurban berasal dari bahasa Arab, kurba, yakrubu, kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Nah, lalu pengertian kurban menurut istilah. Ayo, siapa yang tahu? Ya, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum kurban. Siapa yang tahu? Ya, pada Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Quran surah Al-Kautsar bunyinya Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum ibadah kurban. Siapa yang tahu anak-anak ibu? Ya, sunnah muakkad. Nah, menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya, maka dianggap tercela dalam pandangan agama Islam. Nah, maka dari itu anak-anak, jika kita seorang yang mampu, hendaknya lah kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, lalu anak-anak, hukum kurban yang kedua yaitu wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab. Yang pertama, jika seorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan kurban. Seperti itu ya anak-anak. Jenis dan syarat hewan kurban. Ayo apa? Ya, jenis hewan kurban yaitu ada unta, kerbau, sapi, domba, kambing. Ya, benar sekali. Selanjutnya, jenis kelamin hewan kurban. Ayo, siapa yang tahu?
Nah, jenis hewan kelamin kurban itu boleh saja betina atau jantan, tapi dianjurkan adalah jantan. Lalu, syarat hewan kurban apa saja? Cukup umur. Nah, cukup umur itu yaitu unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Dan domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Lalu, syarat hewan kurban yaitu tidak dalam kondisi cacat. Contohnya, seperti badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil atau setelah melahirkan anak, kakinya tidak pincang, matanya sehat, tidak buta atau cacat lainnya, dan badannya juga harus sehat. Daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Anak-anak, unta, sapi, atau kerbau, nah itu untuk kurban 7 orang. Kambing atau domba untuk kurban 1 orang. Sampai di sini anak-anak ibu paham ya? Kemudian syarat orang yang berkurban. Ayo, apa saja? Ya, seorang muslim, balik, berakal, dan mampu. Betul! Mah ibadah kurban. Apa yo? Ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Juga untuk mewujudkan agar kita bisa menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan sosial. Dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan menghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya, apa itu akikah? Ya, akikah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Selanjutnya, ketentuan hewan akikah. Nah, hewan yang dapat dijadikan akikah yaitu sama dengan hewan kurban, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Benar sekali. Anak-anak, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Syarat-syarat hewan yang sah untuk dijadikan akikah. Nah, itu sama dengan syarat-syarat hewan kurban ya anak-anak, yaitu tidak cacat, tidak berpenyakit, cukup umur, yaitu kira-kira berumur 1 tahun. Anak-anak ibu, ada yang tahu kapan akikah dilaksanakan? Ya, akikah lebih baik dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka boleh dilakukan pada hari ke-14, pada hari ke-21, dan jika tidak mungkin juga, maka di hari manapun boleh saja ya. Hikmah akikah. Nah, anak-anak, hikmah akikah adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Akikah juga wujud takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takarub? Nah, takarub adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah hakikah adalah sebagai rasa gembira atas kelahiran anak. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang kurban dan akikah. Kurban adalah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Betul sekali. Selanjutnya, akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7, ke-14, ataupun ke-21 setelah kelahiran anak. Nah, bisa juga kapan saja. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.